Apa jadinya ketika pakar cinta yang telah mendaulat dirinya sebagai ahli berkencan ternyata diselingkuhi sama pacarnya sendiri? Bora adalah influencer yang hampir semua materi kontennya ngebahas tentang relationships. Udah berasa sih paling relationships goal banget lah pokoknya. Kerjaannya tuh ngasih berbagai tips tentang seputar berpacaran. Ketika ia mengetahui tentang perselingkuhan pacarnya, dunianya terasa runtuh. Hatinya hancur berkeping-keping. Semua teori cinta yang ia bangga-banggakan dan dibilang ampuh sama pembacanya, ternyata nggak mempan kalau diaplikasikan sama dirinya sendiri. Patah hati sih boleh aja, tapi kalau bisa sih jangan berlarut-larut karena ujungnya bakal ngehancurin diri lo sendiri. Jadi berikut ini adalah 5 fase emosi yang dilewati oleh Bora untuk bangkit dari patah hati. Fase emosi pertama yang dilewati oleh Bora adalah melewati fase penyangkalan. Siapapun yang pernah ngalamin patah hati pasti nggak bisa nerima begitu aja, apalagi kalau alasannya karena diselingkuhi. Harga diri Bora anjlok sampai ke dasar jurang ketika dia tahu bahwa pacarnya selingkuh sama orang yang dianggapnya sih katanya sepupu. Ia berasa nggak terima sama semua alasan yang dilontarkan oleh pacarnya supaya bisa putus. Sampai-sampai mereka pun berantem heboh di belakang truk sampah sambil memaki bahwa lo lebih sampah daripada sampah. Fase penyangkalan bagaikan benteng pertahanan terakhir untuk menolak rasa sakit hati yang diakibatkan dari perselingkuhan. Makanya tahap ini emang harus bisa dilewati supaya bisa naik kelas ke fase selanjutnya. Fase berikutnya adalah melewati fase marah. Setelah fase penyangkalan lewat, muncul deh fase marah. Bora sempat ngamuk berat dan menimbulkan huru-hara di sebuah event yang bikin dia jadi viral. Ia mabok kemudian naik panggung dan mencaci maki bilang bahwa semua cowok di dunia ini sama aja. Brengsek. Marah emang bisa jadi bentuk penyaluran emosi akibat sakit hati. Tapi kalau bisa sih ya nggak usah juga marah-marahnya dicampur sama mabok kayak Bora. Jadi kan susah dikontrol. Fase berikutnya yang harus dilewati adalah fase tawar-menawar. Bora melewati fase ini dengan cara yang sangat tidak elegan. Ia nelfon mantannya dan memohon-mohon minta supaya balikan lagi. Geli banget. Dia bersedia berkompromi dan menganggap bahwa perselingkuhan itu hanya kesalahan. Dan bersedia untuk maafin, asal balikan lagi. Padahal selama ini dia tuh paling lugas ketika ngasih saran buat para pembacanya yang lagi kena kasus perselingkuhan. Dia selalu bilang, lo tuh layak dapet yang terbaik. Jangan mau terjebak dengan cowok parasit yang doyan selingkuh. Tapi sekali lagi, ini adalah fase yang emang harus dilewati oleh Bora supaya bisa bangkit kembali. Fase berikutnya yang harus dilewati adalah fase depresi. Fase selanjutnya yang dilalui Bora adalah fase dimana dia ngerasa bahwa gue adalah orang yang paling menderita di belahan muka bumi ini. Pokoknya nggak ada yang bisa ngalahin penderitaan gue sebagai orang yang diselingkuhin. Mabok merupakan solusi terbaik saat itu karena bisa menghilangkan rasa sakit hati walaupun cuma sejenak. Udah gak mabok, ya sakit hati lagi. Akhirnya karena kebanyakan mengkonsumsi alkohol, Bora justru malah kena penyakit yang membuatnya jadi tambah depresi dan tambah menderita. Tapi ya emang harus menyentuh titik terendah dan serendah-rendahnya dulu supaya nanti kita bisa bangkit dengan indah dari keterpurukan. Fase berikutnya yang harus dilewati yaitu melewati fase ikhlas. Setelah melewati fase emosi yang gonjang-ganjing dan bikin hati Bora kayak diobrak-abrik, maka tibalah ia di fase bisa menerima dengan ikhlas. Bora udah berhasil melalui semua fase yang dibutuhkan oleh hatinya untuk bisa pulih. Apalagi kemudian dia ketemu sama Suhyok, editor buku kece yang setia menemani dia ketika patah hati. Bora akhirnya sadar bahwa selama ini hubungannya dengan si mantan tuh sebenarnya nggak tulus dan penuh kepalsuan. Dia ternyata nggak bisa jujur jadi dirinya sendiri ketika lagi berhubungan sama mantan. Terlalu banyak trik dan strategi yang dia pakai sampai akhirnya dia jadi kayak pakai topeng. Seru banget ngelihat Bora yang berusaha untuk menata hidupnya setelah bangkit dari patah hati. Ternyata patah hati itu walau rasanya sakit banget, tapi bisa membuat lo jadi tumbuh. Ia baru nyadar bahwa ternyata semua teknik berpacaran yang ia ciptakan sebelumnya tuh cuma omong kosong. Ia pun berhasil membuat buku yang isinya lebih jujur tentang gimana caranya move on, berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi gimana menurut lo? Mana adegan yang paling relate sama lo ketika lo lagi patah hati? Coba tulisin di kolom komentar. Demikian dari gue, jangan lupa untuk like dan subscribe. Annyeong!